Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dedi Sanaya, dari Prodi Olahraga FKIP UMS, NIM 80 dari kelas D Kasti. Sebelumnya kita membahas tentang bisbol pada part pertama. Kembali lagi pada saya. Saat ini kita akan membahas bisbol part kedua. Saya akan menjelaskan beberapa materi bisbol dan lain sebagainya. Yang pertama, kita dibuka dengan cara bermain bisbol. Cara bermain bisbol ada berbagai macam hal. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, permainan bisbol dimainkan oleh 2 regu. Tiap regu terdiri atas 9 orang. Pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan regu penjaga. Untuk regu pemukul akan berusaha berlari-lari antara base sampai ke base dan terakhir ke home base. Kemudian seorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha untuk memukul bola yang diberikan oleh seorang pelambung. Lalu seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan baik dari samping maupun dari atas ke bawah yang sah untuk dipukul, atau daerah samping antara lutut dan bahu si pemukul. Kemudian kesempatan memukul hanya 3 kali. Setelah itu pemukul berlari ke base 1, kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya sesuai dengan nomor urutnya atau nomor dada masing-masing pemain. Lalu beberapa hal yang dilarang bagi seorang pitcher sebagai berikut. Yang pertama, melempar bola ke pemukul tanpa melihat home base. Kedua, melempar ke pemukul atau base 1 tetapi tidak jadi, sedangkan ia telah menginjak pitcher place. Lalu melempar ke suatu base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Selanjutnya, melempar pemukul dengan cara yang tidak benar, menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan, berdiri di pitcher plate tanpa memegang bola, membuat segala gerakan melempar ke pemukul tetapi tidak melakukannya sedangkan bola masih dipegang. Hukuman yang ia berikan kepada pelanggar yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah apa yang disebut dengan free walk bagi pemukul. Jumlah pemain dalam bisbol untuk setiap timnya ada 9 orang dengan posisi teman di lapangan sebagai berikut. Yang pertama, pelempar bola, penangkap bola, penjaga base pertama, penjaga base kedua, penjaga base ketiga, penjaga lapangan dengan antara base 1 dan base 3, penjaga lapangan sebelah kiri, penjaga lapangan tengah, penjaga lapangan di sebelah kanan. Lalu meninggalkan base. Seorang pelaku base dapat bebas meninggalkan base-nya pada waktu pitcher siap di plate-nya. Pelari base masih diperbolehkan meninggalkan base. Setiap pelari yang menuju ke base tadi tidak boleh lewat base. Jika lewat, boleh dikecualikan lari ke base 1 langsung ke base 2, bukan berpura-pura. Seorang pelari dengan pukulan yang terbaik dapat kembali dengan selamat melampaui home base akan mendapatkan nilai 1. Jika bola dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati di antara pemain lain. Pelari lainnya harus kembali ke base semula dengan segera agar tidak gugur. Oleh karena itu, setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan tidak supaya ia dapat berlari minimal menuju base 1. Pemain lainnya bergerak pindah ke base 2 dan seterusnya. Istilah-istilah
dalam bisbol. Kita akan membahas istilah catcher. Seorang catcher akan berdiri dalam kotak di belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runner atau pelari base. Catcher juga harus menangkap bola yang jatuh di dekat home plate dan menjaga runner dari mencuri base. Catcher menggunakan pelindung muka, pelindung kaki, pelindung tubuh, serta sarung tangan lainnya atau glove. Secara keseluruhan, peralatan baseball terdiri atas helm sebagai pelindung kepala, masker penutup muka, dan pelindung dada. Pitcher. Seorang pitcher bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan tidak dapat memukul bola lemparannya. Istilah hitter. Hitter atau pemukul. Hitter berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke arah pemain atau fire territory. Apabila bola yang dipukul keluar dari daerah pemain, maka dianggap sebagai pemukul gagal dan dihitung strike keuntungan bagi pitcher. Kemudian strike. Strike adalah setiap hitter atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zona tanpa dipukul hitter, maka si pemukul dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. Strike zone. Strike zone adalah daerah kontak imajinasi tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan depan si pemukul. Lalu batting average ban. Bola yang dipukul dengan menggunakan bat, bukan gaya atau force. Designated. Designated adalah pemain yang terdaftar dalam urutan sebagai batter atau pitcher, pemain yang tidak mempunyai peran bertahan. Double play adalah suatu permainan tepat seorang batter atau runner atau kedua orang yang dimatikan, atau istilah lain adalah put out. Inner runner average adalah jumlah run yang dikenakan kepada pitcher dibagi dengan total inning pitcher kali 9. Contohnya seperti 10 dibagi 50 kali 9. Kita hitung menjadi 1,80. Itu skornya. Lalu istilah inner run. Setiap run yang dibuat atau yang diperoleh skor kecuali satu yang dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Kemudian error. Seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan put out seorang batter atau runner untuk melejit atau melaju. Lalu fielder choice. Suatu percobaan oleh fielder terhadap fire ball untuk mematikan seorang runner dan batter yang memukul. Fielding average, total putouts dan assist dibagi total jumlah kesempatan, atau istilah lain putout, assist, dan error. First play. First play adalah sebuah permainan di mana runner dimatikan atau putout pada saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. Lalu invert play. Fair play, ball yang dipukul above the invert manakala runner berada pada base pertama, kedua, atau ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Umpire mengumumkan kegagalan dari catcher dalam menangkap dan memegang bola yang dilempar selain dari sebuah lemparan atau hit pitch yang memungkinkan runner untuk berlari dan melaju. Percentage atau regu, jumlah pemain yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Kemudian pinch batter, seorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. Lalu runner batter in atau RBI.
sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pemukul batter yang selamat, certified invite out, atau batter mencapai base atas bola yang dilemparkan dengan base yang penuh, memaksa sebuah run. Shot out, suatu usaha yang berhasil oleh batter untuk memajukan seorang runner dengan bantuan bunt atau long play out. Swiss play, suatu usaha untuk membawa runner ke home dan dari base ketiga dengan bantuan sebuah bunt. Stall base, tindakan runner dan melanjutkan base home dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan pemain oleh regu bertahan. Warfit double header, dua buah permainan di bawah floodlight, satu setelah yang lainnya dengan start pertama pada awal senja. Balls adalah suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepaskan pitch atau melempar bola di luar strike zone untuk mengecoh si pemukul. Base running adalah setiap pemukul atau hitter yang telah memukul bola daerah permainan berlanjut sebagai pelari atau base runner. Dia berusaha berlari secepat-cepatnya ke arah base sejauh dan sebanyak base yang bisa dia capai. Selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola pukulan hitter dan melempar kembali pada pemain defense lainnya untuk mengoutkan runner dan mengamankan pemain. Fly out adalah pemain tim offensive juga dinyatakan out apabila bola yang dipukulnya langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense tanpa menyentuh bola tanah terlebih dahulu. Force out, karena hitter terpaksa berlari bola ke arah daerah pemain dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh baseman di base-nya. Hal ini disebut force out. Save, apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum ditangkap, atau lebih tepatnya sebelum bola ditangkap, maka ia mendapat save dan boleh diam berdiri di base yang ia capai. Base hit, seorang pemukul atau hitter yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dapat mencapai yang pertama base. Dapat pula pemilih kesempatan mencapai base berikutnya, bergantung pada kemampuan memukul bola dengan baik. Steal, karena runner dengan ini berusaha bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka hal ini disebut base stealing. Take out, jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui tag atau menyentuhnya dengan tangan glove. Hal tersebut dinamakan take out. Pada dasarnya, pemain baseball hampir mirip dengan permainan softball. Tetapi yang menjadikan perbedaannya adalah di antara ukuran lapangan, kayu, pemukul bola, dan cara pitcher melambungkan bola dan gerak tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dalam salah kata atau penyampaian materi yang saya sampaikan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kita selesai pada part 2 kali ini, karena kurang lebihnya saya sudah menyampaikan semua yang saya ketahui. Jika belum menonton part 1, tonton video sebelum ini. Saya Dedi Sanaya pamit. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.